Terima kasih sudah ngeklik video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Selamat menonton. Halo semua, terima kasih udah kembali ke YouTube channel aku. Terima kasih udah ngeklik video aku. Hari ini aku bukan tamu sih, punya teman yang bakalan aku ajak ngobrol tentang kayak gimana sih pendapat dia tentang orang Dayak, kayak gimana sih perasaan dia datang ke Kalimantan Tengah, kayak gimana sih perasaan dia berteman sama kayak gitu. Jadi langsung ke ke videonya. Nah, di sini aku mau nanya ke teman aku. Bukan aku mau nanya, aku sebenarnya udah tahu. Jadi biar kalian tahu kayak gimana cerita dia bisa sampai ke Kalimantan ke Tengah. Kayak gimana cerita singkat aja. Oke, pertama kali bingung sih sebenarnya, nggak ada kepikiran mau ambil kuliah di Kalimantan karena gimana ya, pada dulu waktu SMA dulu, waktu mulainya jalur undangan ya, otomatis kan kita tahu nih universitas yang memang benar-benar kategorinya ini universitas terbaik. Jadi nggak ada kepikiran untuk ngambil di Kalimantan. Nah, Sebenarnya tahu nggak Kalimantan itu apa? Kayak gimana dulu? sebelumnya belum ada gambaran sih tentang Kalimantan Tengah itu apa, kayak gimana bentuknya itu nggak tahu. Jadi nggak tahu apa-apa. Nggak ada, memang benar-benar nggak ada sedikit pun gambaran tentang Kalimantan Tengah. Terus kok bisa mau ngambil Kalimantan Tengah? Nah, ceritanya panjang sih karena dari awal udah ngikuti banyak tes terus akhirnya kalah. Nah, jadi aku terakhir kali ngikut tes itu tes UMBPTN jalur mandiri. Abis itu ya udah, kebetulan universitas yang buka dengan yang Saintek IPA itu Universitas Palangkaraya. Jadi coba deh ngambil di sini. Tapi nggak tahu Kalimantan. Nggak tahu, nggak ada gambaran sama sekali, nggak ada keluarga sama sekali. Jadi benar-benar absurd lah, nggak ada gambaran sedikit pun. Oke. Jadinya yaudah, pas ambil jurusan ke Kalimantan, plek pergi nih. Sebenarnya belum, nggak dikasih orang tua sih, memang benar-benar untuk ngambil ke sini karena dari awal kan emang nggak pernah sejauh ini pergi merantau. Nah, habis itu ya udah dibilangin ngapain ngambil ke sana nih, jauh, nggak ada keluarga, gini-gini segala macam, nanti kayak gimana di sana gitu lah ya, namanya orang tua kan. Karena kebetulan aku anak paling kecil, jadi nggak dikasih bebas. Nah, jadinya pas nih ngerain orang tua, udah nggak apa aja ngambil daripada nganggur nih setahun, karena kayak gitu kan. Udah diizinin, dianterin sampai ke Kalimantan. Pertama kali nyampe bandara sebenarnya terkejut sih, kayak gimana ya, bingung. Enggak, sebenarnya memang berbanding jauh bedanya sama Medan kan. Cuman waktu dijemput itu malam, gelap lagi kan. Jadi tahun 2015 tuh. Jadi kata kakaknya yang jemput gini, ini dia udah lebih baik daripada zaman kami datang, kata kayak gitu kan. Oh, udah, ini malam nih. Terus hutan nggak? ya Memang hutan nggak? kategori kita itu sebenarnya aku nggak bisa menjelaskan ya gimana, karena kan kalau hutan otomatis nggak ada rumah-rumah nih. Ini masih ada rumah-rumah, masih ada lampu, warga itu masih ada gitu yang menempati daerah-daerah situ, yang tinggal di situ. Habis itu ya udah keluar dari bandara, masuk ke jalan utamanya kotanya, ya biasa aja sih sebenarnya. Nah, aku jelasin ya, karena dari bandara ke kota itu kurang lebih nggak sampai setengah jam juga ya. Iya, sekitar 15 menit lah ya. Iya, tapi jalannya itu ada beberapa versi kayak gitu. Ada yang memang gelap, ada juga yang lewat perumahan warga. Nah, kayak gitu. Terus sebelumnya itu ngira orang Kalimantan itu kayak gimana? Sebelumnya sih, Apa kayak yang nggak pakai baju? nah ya itu juga tadi kan, karena kan banyak nih teman yang ngapain sih Ter ngambil ke Kalimantan jauh dengan jurusan kayak gitu. Nah, bagian Kalimantan tuh garis khatulistiwa, otomatis kamu makin hitam di sana. Nah, katanya kayak gitu kan. Dan juga kan orangnya kayak gitu katanya kan, terus hitam-hitam. Nah, jadi ini aku bingung ya, yang dimaksud mereka ini siapa, orang-orang mana gitu. Karena waktu pertama kali nyampe Kalimantan,
teman-teman aku rata-rata putih semua, jadi aku bingung. Jadi kok orang Daya yang dimaksud teman aku punya, maupun yang dari kota ataupun yang dari pelosok manapun, Dari pelosok gitu ya, maksudnya dari desa-desa kayak gitu, enggak, mereka malah putih-putih, jauh lebih putih daripada kita kita orang Indonesia pada umumnya. Itu sih. Oke, terus apa lagi? Setelah nih udah sampai di Kalimantan nih, kayak gimana perasaannya? Apa masih yang kayak ternyata beda atau apa kayak gitu? Biar teman-teman yang lain tahu kayak gitu. Siapa tahu nanti ada yang dari teman-teman ini kan mau kuliah kayak gitu, ngelanjutin sekolahnya ke Palangkaraya atau ke Kalimantan mana, Kalimantan Tengah, Selatan, Utara, Timur, Kalbar. Nah, Ya nggak saran lah ya ini sebenarnya, cuman kayak ya kalau buat kali aja buat entah adik-adik atau ada yang kenal sama Ella, teman dekat sama Ella, orang Batak ataupun entah siapa keluarganya, ya kalau mau ambil kuliah ya dipikir-pikir dulu lah kalau mau jauh atau dekatnya, karena rata-rata di sini nggak mayoritas sih sebenarnya, perantaunya rata-rata 50% bisa dibilang orang Batak ya. Karena pernah dengar Kalimantan itu Bataknya Medan, pokoknya Palangkaraya itu Bataknya Medan kayak gitu. Jadi kalau mau ambil kuliah ya udahlah nggak usah sejauh Kalimantan ini, karena daripada Kalimantan kayak gini nggak bagus, nggak ada perkembangan gini nggak usah kayak gitu. tapi intinya Kalimantan itu kayak gimana? Tapi kalau menurut aku Kalimantan tuh nyaman sih buat ditinggalin, buat kalian ditinggalin atau di tempat buat tinggal? ditinggalin, maksudnya untuk menetap di sini ya. Oke. Kayak gitu. Oke, terus perasaannya perbedaan berteman beda suku atau kayak gimana? Kalau berteman Atau kok berteman sama orang Dayak kayak gimana kayak gitu? Atau suku apa aja kayak gitu? Biar teman-teman yang lain jangan, misalnya kalau merantau atau di tempat yang lain kayak gitu, biar nggak cuman aku cuma berteman sama orang Batak aja, aku cuma berteman sama orang Dayak aja, aku cuma berteman sama ini sama itu. Nah, kayak gimana gitu? Kalau menurut aku pada umumnya sih semua orang itu sama aja ya, tergantung kita gimana lagi kerjanya, mau dia suku apa, agama apa. Kalau kita nanggepin dia dengan baik, otomatis dia bakalan bersikap baik sama kita. Mau dia dibilang orang suku Dayak itu jahat nih, nanti mereka kalau kita ngomong sakit hati mereka gini-gini, enggak sih sebenarnya. Enggak suku Dayak aja ya, aku orang Batak, kalau ada orang yang jahat sama aku atau yang suka ngomong kasar sama aku, otomatis aku pasti bakal nggak terima kan. Nah jadi ya jangan menilai orang dari sukunya sih sebenarnya, karena pada dasarnya semua orang tuh baik, tergantung kita lagi sama mereka kayak gitu. Gak ada santet. Nah itu tergantung kepercayaannya lagi ya. Nah, Semua orang sih pasti bakalan kayak gitu ya. Kalau aku orang Batak, aku mungkin gak punya Tuhan, kalau aku suka sama orang pasti aku bakalan kayak gituin dia supaya dia jadi tertarik sama aku. Gitu. Terus apa lagi ya? Enggak sih, baik aja sih suku Dayak tuh. Ya aku juga ya gimana ya, aku di sini juga nggak bakalan, ya aku karena aku anak perantau dan aku pengen berkembang di tempat orang, jadi aku otomatis ya berteman sama semua orang kayak gitu. Nggak hanya aku Batak, aku berteman sama Batak aja nih ya, kan aku nggak bakalan berkembang di tempat orang kayak gitu. Oke. Terus ada saran nggak kalau misalnya mungkin gimana? Misalnya nih ada yang mau kesini, apa sih sarannya biar sebelum kesini itu gimana? Atau harus persiapin diri, ubah sifat atau kayak gimana cara berperilaku? Kan Esther udah 5 tahun nih di Kalimantan Tengah, otomatis kan sedikit demi sedikit itu sifat orang kami udah tahu kayak gitu. Terus cara hidupnya kayak gimana atau kayak gimana lah kayak gitu. Mungkin ada yang harus diubah sedikit kayak gitu. Jangan yang misalnya ini dulu kebiasaannya kayak gini, ini harusnya gini. Kalau mau merantau jauh
ke Entah kemanapun. kemanapun lah ya, ke daerah orang kayak gitu, ke tempat orang, apalagi kita ini sebagai perantau, setidaknya kita tahu lah sopan santun tentang keramat tentang daerah tersebut. Ya karena kan selama aku di sini pernah sih denger kayak gini, ada kos-kosan yang nggak nerima orang Batak. Ini sebenarnya aku sakit hati ya, seriusan, karena satu orang jadi semuanya terintimidasi kayak gitu. Padahal nggak semua Padahal nggak semua kayak orang gitu. Batak kayak gitu. Nah, Benar. karena yang orang dari di sini tahu orang Batak tuh suka ribut kayak gitu kan, nggak terkenal nih apa nggak pakai helm kayak gitu. Jadi aku nih sering kan kalau mau pergi dekat nih harus pakai helm. Kenapa? Katanya kenapa pakai helm? Iya, nggak mau aku dikira orang Batak. Karena langsung kayak gitu, karena aku pribadi langsung nggak mau terintimidasi seperti mereka kayak gitu. Jadi kalau ditanya orang, sebenarnya malu banget sama punya suku kayak gitu ya. Mereka suka ribut tengah malam main gitar ya, itu sebenarnya harus dikurangi ya, apalagi perantau-perantau. Jangan memalukan suku kita sebenarnya. Itu sih sebenarnya untuk kalian semua yang bakal merantau ke tempat manapun lah itu. Terus udah atau cuma segitu aja? Jangan dibawa-bawa sifat yang di kampung tuh sama yang di rantau tuh, jangan disamain. Kalau di kampung kalian suka main gitar ngedreng di Lapu tuh jangan dibawa-bawa ke Kalimantan atau kemanapun lah. Kasihan ibu kosnya nanti siapa tahu stres kan. Sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya kan, Asal tahu tapi jam ya. tahu waktu, Tahu tahu tempat, jangan yang terlalu gaduh mungkin kayak gitu. Ya kalau mau main gitar kan nggak masalah, siang atau sampai jam-jam 7 atau jam 8 kayak gitu kan nggak masalah. Dan juga selagi tetangga nggak komplain, ya oke. Tapi kalau udah tetangga sampai nggak nyaman ya jangan, kasihan nanti gara-gara satu orang jadi kayak gimana, semuanya jadi kena kayak gitu. Jadi tercoreng nama baiknya. Nggak cuma orang Batak aja, orang Dayak, orang manapun, orang suku apapun, kalau kita misalnya tinggal di tempat orang ya kita hargailah tradisi orang, adat budaya orang di situ, cara sopan santun, ramah tamah, cara bicara pun kayak kadang kita tuh suka kayak misalnya membawa cara bicara kita, misalnya kayak aku cara bicara kasar, kita bawa misalnya ke tempat yang lain padahal orang di situ nggak pernah atau nggak terbiasa dengan cara bicara kita yang kayak gitu. Mungkin nanti berpendapatnya ternyata orang ini tuh kayak gini, padahal orang kayak gitu. Dan nggak semua orang sifatnya itu sama, tapi itulah jeleknya kita manusia itu kadang menyamaratakan semua orang. Udah. Oke, terima kasih sudah nonton video kami. Mungkin itu sebagian cerita dari teman-teman aku yang dari luar kota, luar daerah, beda suku, beda pulau, yang udah datang ke Kalimantan. Kalau kalian mau aku buat video kayak gini lagi, nanti aku bakal tanya-tanya ke teman aku yang lain, atau bisa juga dengan si Esther juga, atau ada pertanyaan kalian yang lain, mungkin lain waktu kami bisa buat video lagi. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke grup keluarga kalian jika kalian suka. Terus jika ada pendapat yang lebih lagi atau ada kesalahan kami, mohon maaf. Terima kasih.